Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Dan semoga kita semua yang masih diberikan pinjaman kehidupan bisa memanfaatkan sisa kehidupan kita agar kita selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan bagi semua makhluk di semesta ini dimanapun mereka berada. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan proses belajar di sekolah kehidupan ini, dan semoga kita semakin hari semakin matang, semakin bijaksana, semakin mampu menangkap pesan-pesan semesta yang selalu dialirkan kepada kita, yang selalu mengingatkan kita agar kita selalu menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali proses belajar ini bersama-sama menyertakan kehadirannya. Kita hadir di sini saat ini sekarang. Kita rasakan sang hidup yang ada pada diri kita, yang sebentar lagi akan membimbing kita dari dalam diri kita. Oleh karenanya, semoga ilmu yang kita dapat menjadi berkah, menjadi syafaat, yang dapat menyelamatkan kehidupan kita lahir batin. Oleh karenanya, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya ilmu itu harus melewati 5 tingkatan. Yang pertama harus niti harti. Niti harti artinya ilmu itu harus bisa dimengerti. Yang kedua niti surti. Ilmu itu harus dipahami. Bukan sekedar mengerti, tetapi kita pun harus paham. Dan tentu saja yang namanya paham bukan menghafalkan apa yang disampaikan orang lewat telinga kita, kemudian direkam lewat memori kita. Paham itu harus melewati pengalaman kita. Malam yazuk lam ya'rib. Yang tidak mengalami tidak akan pernah bisa memahami. Oleh karena itu, belajar itu harus learning to do, bukan sekedar learning to know. Bukan sekedar untuk tahu, tetapi kita harus melakukan agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga, kita harus niti bukti. Niti bukti berarti kita harus mampu membuktikan apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami, dan sekaligus kita harus mampu membuktikannya. Karena kalau ilmu belum bukti, belum nyata, maka tidak disebut sebagai ilmu. Itu hanya sekedar pengetahuan saja. Kemudian yang keempat, kita harus niti bakti. Kalaupun kita sudah mampu membuktikan, selanjutnya kita harus mampu membaktikan. Karena kalau membuktikan itu baru untuk diri sendiri. Kalau membaktikan, berarti ilmu itu sudah memberi nilai manfaat buat banyak manusia, banyak makhluk di semesta ini. Dan yang terakhir, ya, tingkatan ilmu harus niti sejati. Niti sejati berarti kita sudah mampu untuk bisa memahami secara utuh, secara universal, bahwa sesungguhnya ya tidak ada di semesta ini kecuali Dia. Jadi ilmu apapun sesungguhnya adalah berasal dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Hidup, ya, yang telah mengkreasi alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkreasi alam semesta ini cuma satu, karena Dia ingin dikenal. Jadi sebetulnya intisari dari ilmu pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa menjadikan ilmu sebagai instrumen
yang mengantarkan kita untuk mengenal Dia. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Sesungguhnya aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan mereka bisa mengenal aku. Jadi sebetulnya Allah sendiri yang menyatakan dalam hadis qudsi, terciptanya alam semesta ini sebagai sarana untuk mengenalnya. Oleh karena itu di alam semesta itu begitu banyak tanda-tandanya, begitu banyak rahasianya. Dan siapa saja yang sudah mampu mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik semua ciptaannya, maka merekalah yang akan mendapatkan berkah di dalam kehidupannya. Dan sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa mewujudkan realita itu dalam kenyataan hidup kita. Perhatikan kata demi kata, karena apa yang saya sampaikan ini penting, sangat penting. Apalagi kalau kita mampu membuktikannya, maka semua akan membawa kita pada kehidupan yang menakjubkan. Baik ya, langkah pertama yang perlu saya ulang dari episode yang sebelumnya adalah tentang bagaimana cara menarik apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, apa yang kita cintai. Untuk menarik apa yang kita inginkan dan cintai dari kehidupan yang tak kasat mata menjadi kasat mata, maka kita sudah memberikan caranya, kita tinggal memberikan cinta terhadap imajinasi dan perasaan kita. Kita tinggal memberikan cinta terhadap imajinasi dan perasaan kita. Saya sudah memberikan langkah-langkah bagaimana menggunakan imajinasi, bagaimana menggunakan perasaan kita. Mungkin perlu saya ulang ya. Bagaimana cara menggunakan imajinasi? Yang pertama, tentu saja kita secara fokus ya, dengan kesungguhan hati, jika perlu meletup-letup di dalam hati kita, bahwa kita benar-benar menginginkannya. Dan apa yang kita inginkan itu ya diimajinasikan. Makanya Einstein mengatakan kalau pengetahuan itu hanya menghubungkan A ke B. Kalau imajinasi itu menghubungkan A ke B, ke C, ke D, sampai ke Z. Bahkan tak terbatas. Jadi imajinasi itu bukan halusinasi. Jadi yang pertama adalah memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, langkah kedua ya, kita bisa membayangkan seakan-akan apa yang kita inginkan itu sudah bersama dengan kita. Dan yang ketiga, apa yang kita inginkan itu ya bukan sekedar bersama dengan kita, tetapi kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, tentu saja kita akan memilikinya. Kemudian cara merasakan seperti apa? Pada saat kita membayangkan dengan sungguh-sungguh apa yang kita inginkan dan kita cintai itu, ya, maka kita merasakan seakan-akan apa yang kita inginkan dan kita cintai itu sudah nyata, sudah bersama dengan kita. Maka masuki langkah yang kedua, yaitu merasakan bahwa ya apa yang kita bayangkan itu, apa yang kita imajinasikan itu seakan-akan sudah bersama dengan kita. Dan yang ketiga, lakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu ya, dan rasakan bahwa kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, pasti yang kita inginkan itu bukan sekedar dirasakan, tetapi itu akan menjadi realitas. Itulah cara hukum tarik-menarik bekerja. Oleh karena itu maka di tahap selanjutnya saya akan memberikan rahasia yang lebih dahsyat lagi ya. Dan rahasia ini ya sudah ditemukan oleh banyak orang yang kreatif. Dan mereka yang sudah membuktikannya, mereka telah menikmati kehidupan yang menakjubkan. Para sahabat, bayangkan hidup kita seperti yang kita inginkan. Bawalah imajinasi kita terus-menerus setiap hari. Jangan putus-putus. Rumusnya sederhana. Dengarkan kata-kata saya. Cuma 2 kata yang perlu diperhatikan. Kata kuncinya. Yang pertama bayangkanlah. Yang kedua rasakan seandainya.
Jadi bayangkanlah, yang kedua rasakan seandainya. Jadi bayangkanlah bagaimana rasanya seandainya. Nah, titik-titiknya boleh diisi. Jadi bayangkanlah bagaimana rasanya seandainya. Jadi seandainya itu diisi dengan apa yang kita inginkan. Semakin dalam kita ya bisa merasakan itu semua, maka seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tubuh kita ini secara saintifik itu adalah magnet. Yang namanya magnet, pasti di sekitar magnet ada medan magnet. Semua hal yang berada dalam medan magnet kita itu akan tertarik kepada kita kalau kita sudah menjadikan diri kita sebagai magnet. Tentu saja yang akan kita tarik juga bisa hal yang positif, juga bisa hal yang negatif. Makanya kita harus hati-hati karena perasaan kita adalah penentunya. Jadi saya akan tuliskan para sahabat. Rumusnya adalah sederhana. Jadi di sini ya, bayangkanlah bagaimana ya perasaan kita seandainya. Nah, seandainya diisi ya, diisi. Silakan ya. Bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya. Silakan diisi. Bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya yang kita inginkan itu sudah mewujud menjadi realitas dalam kehidupan kita. Silakan diisi itu, diisi ya. Bahkan ya, nanti ya belajar berlatih ya. Tidak usah banyak-banyak ya. Dalam 24 jam itu hanya perlu waktu sekitar 7 menit saja. Luangkan 7 menit ya untuk bisa meluapkan ya cinta kita dan memberikan cinta kepada imajinasi dan perasaan kita ya secara serius, secara sungguh-sungguh. Hanya perlu 7 menit. Hanya perlu 7 menit ya. Dan apa yang saya sampaikan ini sudah saya buktikan. Dan saya ya pantang untuk membuktikan sesuatu, apalagi ya yang disebut dengan ilmu itu kan harus nyata dan bisa dibuktikan. Karena ilmu itu kan asasnya cuma 3. Yang pertama, ilmu itu harus koheren. Tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat. Yang kedua, ilmu itu harus koresponden. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu ya dan tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan, jelas itu tidak berkategori ilmu. Dan yang ketiga, ya ilmu itu harus pragmatis, memiliki nilai manfaat untuk diri kita dan untuk banyak orang. Ya, jadi sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah ilmu, ya, bukan sekedar pengetahuan. Jadi pengetahuan dengan ilmu bedanya, kalau pengetahuan sudah menjadi kenyataan itu namanya ilmu. Ya, kita harus transformasikan pengetahuan menjadi ilmu, ya. Jadi rumusnya adalah bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya. Seandainya silakan diisi oleh para sahabat sekalian. Nah, ketika meluangkan waktu 7 menit itu saja ya. Fokuskan ke sana. Silakan dibuktikan sendiri, ya. Nah, saya mengambil satu pernyataan dari pemenang hadiah Nobel. Ya, ini pemenang hadiah Nobel bidang fisika. Namanya Werner Heisenberg. Jadi kalau orang fisika ya, yang pernah belajar fisika kuantum, belajar fisika atom, fisika inti, pasti bakal mengenal nama ini. Werner Heisenberg. Ya, beliau juga pemenang hadiah Nobel. Beliau mengatakan seperti ini. Atom-atom atau partikel dasar itu sesungguhnya tidaklah nyata. Jadi yang disebut dengan atom atau partikel dasar yang selama ini oleh kebanyakan orang awam dianggap nyata. Bahkan Werner Heisenberg sendiri mengatakan atom-atom atau partikel-partikel dasar itu sesungguhnya tidak nyata. Mereka membentuk alam potensi atau disebut dengan alam kemungkinan. Makanya di kajian yang sebelumnya saya sudah menyampaikan, begitu kita ya berada di tataran ruang dan waktu, maka hukum kausalitas berlaku, yaitu hukum sebab akibat. Begitu kita memasuki tataran yang melampaui ya, yang melampaui ruang dan waktu, yang saya sebut dimensi kelima, maka kita bisa menciptakan yang namanya hukum akibat sebab.
Dan di situ berlaku yang namanya probability, ya. Semua kemungkinan masih mungkin terjadi. Makanya Werner Heisenberg mengatakan, ya, jadi yang namanya atom atau partikel dasar itu sendiri itu tidak nyata. Mereka itu membentuk potensi atau kemungkinan. Jadi lebih banyak membentuk potensi atau kemungkinan ketimbang sebagai benda atau fakta. Dan selama ini kalau orang awam mengatakan bahwa atom, partikel dasar itu adalah benda atau fakta. Sedangkan Werner Heisenberg sebagai pemenang hadiah Nobel, beliau sendiri yang mengatakan bahwa itu tidak nyata. Karena itu hanya alam potensi yang disebut dengan alam probability atau alam kemungkinan. Jadi para sahabat, saya mau ngasih contoh sederhana saja. Ini terjadi dalam kehidupan saya. Jadi saking saya ingin membahagiakan keluarga saya pada saat itu, saking ingin keluarga saya merasa tenang gitu, ya. Dan pada saat itu kondisi kami, ya, ekonomi kami saat itu ya sangat banyak kekurangan. Maka ketika saya belum selesai kuliah gitu, saya itu setiap hari, ya, selalu membayangkan bahwa saya itu sudah menjadi dosen, saya sudah menjadi pegawai, saya sudah mendapatkan gaji. Ya, saya selalu begitu, ya. Bahkan secara tidak sengaja, ya, saya sering membicarakan pada ibu saya, nanti saya akan jadi dosen, saya akan jadi PNS, saya akan jadi pegawai. Itu. Saya tidak berbohong karena saya cuma mengatakan seperti itu, ya. Dan ternyata alhamdulillah, ya, saya lulus di waktu yang tepat. Sehingga ketika kelulusan terjadi pada diri saya, saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes. Ya, begitu mudahnya. Dalam waktu singkat saya bisa diangkat menjadi seperti yang saya mau. Nah itu, ya, itu hal yang kecil. Dan kalau saya tidak membayangkannya, kalau saya tidak merasakannya, tentu saja itu tidak akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saya. Nah, ini hal yang sangat sederhana sebetulnya. Dan saya mengulang ini bukan saya ingin menyombongkan diri saya, tetapi saat itu betul-betul saya merasakan itu. Ya, betul-betul saat itu saya membayangkan itu. Dan ternyata begitu mudah dan menjadi kenyataan. Jadi sesuai dengan hukum yang sudah saya sampaikan, karena tubuh kita adalah magnet, maka di sekitar magnet pasti ada medan magnet. Jadi apapun yang berada di sekitar medan magnet itu akan tertarik ke dalam magnet. Jadi oleh itu maka tugas kita sekarang adalah meluaskan medan magnet kita. Bukan sekedar meluaskan, tetapi menguatkan medan magnet kita. Supaya apa? Supaya ya semua benda-benda yang berada dalam medan magnet itu, kalau medan magnet kita kuat, itu akan mudah tertarik. Dan itu semua tergantung kepada kita. Kuncinya cuma dua, imajinasi dan perasaan kita. Nah, oleh karena itu maka kita harus mendukung diri kita sendiri, ya. Jadi kalau kita tidak bisa mendukung diri kita sendiri, ya, kita tidak mempercayai diri kita sendiri, kita menyatakan diri kita tidak layak, itu sudah hambatan untuk merealisasikan apa yang kita inginkan, ya. Oleh karena itu maka setiap kali kita membiarkan diri kita memikirkan apa yang dipicu, ya, dipicu. Pemicunya bisa orang lain, ya. Bisa seseorang, bisa sesuatu, bisa suatu keadaan. Hati-hati, ya. Berarti kita ya menjadi apa yang kita inginkan. Jadi begitu kita membiarkan diri kita, ya, dipicu oleh seseorang, sesuatu, keadaan atau apapun, itu artinya kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Nah, oleh karena itu maka kita harus bisa mengendalikan diri kita. Masih ingat, ya, kajian yang sebelumnya. Jangan berada dalam kendali otomatis perasaan. Begitu kita mendapati situasi yang buruk, maka perasaan kita buruk. Sebetulnya perasaan buruk kita itu secara otomatis diizinkan menjadi buruk. Itu karena apa? Karena kita tidak punya kendali dengan perasaan kita. Padahal sebetulnya kita sedang menguatkan situasi yang buruk itu. Maka keadaan akan semakin buruk. Makanya jangan terlibat, jangan biarkan kendali otomatis mengendalikan kita, ya.
Jadi rumusnya sederhana. Apapun situasi di luar, jaga supaya perasaan kita tetap positif. Jaga supaya perasaan kita tetap baik. Karena kalau kita membiarkan kendali otomatis bekerja, ketika situasi di luar buruk, kemudian perasaan kita pun menjadi buruk, maka kita telah membangun kekuatan medan magnet di sekitar kita untuk menarik yang buruk. Seperti itu hukum tarik-menarik bekerja. Ini benar-benar rahasia semesta yang harus ya para sahabat ketahui. Ya. Nah, kita selama ini banyak sekali tidak menuruti keinginan kita. Atau kita ya menjadi keinginan pinjaman. Kenapa? Karena kita membiarkan kendali otomatis kita dikendalikan oleh situasi di luar. Nah, ketika kita belum bisa mengendalikan perasaan kita, maka selama itu pula ya kita selalu ya menjadi keinginan pinjaman. Saya sebut keinginan pinjaman saja karena kita tidak menjadi diri kita sendiri. Artinya apa yang kita inginkan tidak menjadi kenyataan. Kenapa? Karena kita lebih banyak terpengaruh oleh yang memicu di luar diri kita. Bisa seseorang, bisa sesuatu, atau bisa keadaan. Ini kuncinya para sahabat. Kuncinya adalah kendalikan perasaan kita. Ya, seburuk apapun situasi di luar, jangan sampai perasaan kita terjebak oleh situasi itu. Jangan terjebak oleh kendali otomatis. Ya, di kajian sebelumnya sudah saya sampaikan. Ini hanya mereview saja beberapa hal penting untuk bekal dalam masuk pada kajian episode yang ke-6. Nah, jadi proses penciptaan itu jelas harus ada pendukungnya. Ketika kita menggunakan proses penciptaan itu dengan pikiran dan perasaan kita, ya, usahakan tidak mempertentangkan keinginan kita dengan tindakan sehari-hari. Dan sebagai gantinya gunakan berbagai benda di sekitar kita sebagai properti agar kita merasakan seolah-olah apa yang kita ciptakan dalam proses penciptaan itu sudah kita miliki. Contoh sederhana. Ya. Misalnya begini, ya. Ada sahabat yang sampai hari ini belum punya pasangan. Ya, tidak ada salahnya ya kalau ya membuat tempat tidur ya dan membayangkan memberi ruang untuk pasangan kita. Jadi kalau kita menginginkan pasangan tapi beli tempat tidurnya single hanya untuk kita sendiri, itu namanya ya keinginan kita tuh sedang dipertentangkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Harusnya kan beli kasurnya yang double dong, ya. Double. Bahkan ya, orang-orang yang sudah mencapai pengalaman ini, tidurnya pun tidak boleh. Setelah beli kasur yang double, tidurnya jangan di tengah. Tidurnya harus di pinggir. Jadi merasakan seolah-olah pasangan yang diidamkan itu sudah berada bersama kita. Seperti itu ya. Nah, sama yang lain. Misalnya, kalau kita bikin rumah, ya tentu saja kita harus visioner ya. Kalau kita menginginkan mobil, ya bikin rumah harus ada garasinya. Kalau bikin rumah sudah tidak ada garasinya, berarti antara keinginan kita bertentangan dengan keseharian kita. Harusnya itu ada space ya buat mobil kita, walaupun mobilnya belum ada. Tetapi dengan begitu kita sudah menciptakan ruang. Sama ya kalau kita ingin ya baju-baju bagus yang branded, misalkan saya sudah melakukannya ya. Saya beli lemari yang besar dan saya berikan space ya untuk ini t-shirt saya yang bagus, ini adalah celana-celana saya yang saya idamkan gitu. Walaupun saat itu belum ada isinya, tetapi kita sudah visioner. Artinya ya keinginan kita tidak dipertentangkan dengan keseharian kita. Ini hal yang sederhana para sahabat. Hal yang sangat sederhana ya gitu. Jadi untuk yang ingin pasangan ya tentu saja beli kasurnya yang double ya, yang double. Dan tidurnya pun jangan di tengah. Kalau di tengah itu kan sedang meniadakan yang lain ya. Tidurnya pun harus di pinggir ya. Merasakan seakan-akan pasangan kita sudah hadir. Nah, itu kelihatan sangat sepele, tetapi ini sangat mendukung. Nah, ini yang disebut dengan cara mendukung proses penciptaan ya. Nah, bahkan kelima indera kita ini sebetulnya ini semacam properti ya. Properti untuk membantu merasakan ya, seakan-akan yang kita imajinasikan itu sudah kita miliki ya. Ya, misalkan dengan tangan kita kan bisa merasakan ya
dengan kulit kita bisa merasakan apa yang yang kita inginkan itu seakan-akan sudah terjadi, ya. Karena kulit kita bisa merasakan, ya, bisa mencicipi, ya, tubuh kita bisa mencicipi, bisa membaui, bisa mendengarkan, pokoknya apapun, ya. Jadi artinya tubuh kita pun, panca indera kita pun itu merupakan properti pendukung untuk mewujudkan proses penciptaan supaya itu segera mewujud. Nah, oleh karena itu maka tugas kita adalah menyelesaikan tugas penciptaan itu, ya. Jadi jangan nanggung, jangan setengah-setengah, ya. Tugas penciptaan itu harus selesai, ya. Gitu. Jadi kita harus sadar. Yang pertama, ya, ketahuilah bahwa bila kita sudah melengkapi tugas kita dalam proses penciptaan, ciptaan itu sebetulnya sudah selesai. Seperti yang saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, ya. 5.000 tahun yang lalu, ya, orang membuat imajinasi, ya, tentang kehidupan yang akan datang. Ternyata apa yang diimajinasikan mereka 5.000 tahun yang lalu sekarang kan sudah jadi kenyataan. Itu artinya 5.000 tahun yang lalu, ya, apa yang mereka imajinasikan itu sudah ada. Sudah ada. Karena apa? Hukum tarik menarik itu tidak mengenal besar atau kecil yang kita imajinasikan dan tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu, ya, tidak mengenal waktu. Jadi oleh karena itu, ya, ketika kita sudah melengkapi tugas kita dalam proses penciptaan, kita sudah memberikan rasa positif, ya, kepada imajinasi kita, kepada perasaan kita, ya, itu yang namanya proses penciptaan itu sudah selesai, ya. Jadi kita pada saat itu tidak lagi berada di dunia lama, ya, kita tidak berada di dunia lama. Jadi kita sudah memasuki, ya, dunia baru. Kita sudah memasuki dunia yang kita inginkan itu, gitu. Jadi kita sudah pindah ke dunia baru, ya. Di dunia baru ini sudah menyediakan seluruh yang kita inginkan, meski kita belum melihatnya, dan kita pasti akan menerimanya, ya. Sedahsyat itu, ya, hukum semesta. Ini sains, ya, ini sains. Jadi pahami ini sains, ya, bukan sekedar ilmu biasa, ya, bukan ilmu hafalan, dan ini bisa dibuktikan. Nah, oleh karena itu saya akan kembali berbicara lebih mendalam tentang medan perasaan. Jadi kalau saya berbicara medan, ya, medan magnet, kalau ini ada magnet, maka di sekitarnya ada medan. Ya, daerah di mana di situ masih ada pengaruh magnet disebut medan. Sama, ya, kalau di sini ada benda bermuatan listrik, di sekitarnya juga ada yang namanya medan listrik. Jadi medan listrik itu adalah daerah di mana di daerah itu masih dirasakan ada efek-efek kelistrikan. Seperti itu yang namanya medan. Nah, ini medan perasaan. Nah, medan perasaan berarti, ya, perasaan kita itu sebetulnya membentuk medan, ya, membentuk medan. Dan perasaan kita itu bisa mengendalikan semua, ya, karena itu berbentuk medan. Jadi yang pertama berkenaan dengan medan perasaan. Ingat, ya, ketika perasaan kita nih bertentangan dengan keinginan kita, maka yang akan jadi pemenangnya itu pasti perasaan. Ulangi, ya, jika perasaan kita bertentangan dengan keinginan kita, yang akan jadi pemenangnya itu bukan keinginan kita, perasaan kita. Oleh itu maka keinginan dengan perasaan itu harus selaras. Ketika perasaan kita bertentangan dengan keinginan kita, yang akan terjadi bukan yang kita inginkan, tetapi yang akan terjadi apa? Yang kita rasakan. Karena perasaan pemenangnya. Ya. Yang kedua, ya, pahami, ya, secara ilmiah, ketika kita memberikan cinta kepada perasaan baik, maka perasaan kita menciptakan medan yang melingkupi diri kita secara menyeluruh. Hal inilah yang menarik segala sesuatu ke dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita memberikan cinta kepada perasaan baik kita, maka perasaan ini membentuk medan. Artinya semua hal yang berada dalam medan yang dibentuk oleh kita itu akan tertarik kepada kita. Itu hukum yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, setiap kita mengungkapkan rasa cinta, ya, melalui perasaan atau melalui kata-kata atau melalui tindakan, sebetulnya kita sedang menambahkan cinta ke medan di sekitar kita. Sehingga medan cinta kita semakin luas dan semakin kuat. Ya. Jadi seperti medan magnet sama, ya. Kalau medan magnetnya itu lemah, ya, maka jangkauan dari medan magnet itu menjadi sempit.
Nah, tugas kita adalah meluaskan ya medan perasaan kita, juga menguatkan medan perasaan kita. Bukan sekedar luas, tapi juga kuat. Nah, bagaimana caranya? Caranya sederhana. Kita terus-menerus ya mengungkapkan rasa cinta. Melalui perasaan, melalui kata-kata, melalui tindakan. Nah, ingat ya, cinta yang saya maksud sekali lagi bukan rasa perasaan, tetapi kekuatan positif. Ya, kita selalu menginpuskan kekuatan positif. Makanya ada cinta, ada ketiadaan cinta. Cuma dua saja ya. Cinta itu kekuatan positif, begitu kita dikendalikan oleh ya kekuatan negatif, berarti di situ sedang mengalami ketiadaan cinta. Ya, nanti saya akan berikan simulasi yang lebih jelas ya, yang lebih jelas. Nanti saya akan berikan simulasinya ya. Jadi apapun yang ada dalam medan magnet kita akan ditarik. Ketika daya magnet kita begitu positif, begitu kuat, maka hal-hal yang menyenangkan secepat kilat akan muncul. Jadi tergantung medan perasaan kita, apakah luas, apakah kuat. Kalau medan perasaan kita itu luas dan kuat, ya, maka itu yang akan tertarik. Tetapi hati-hati ya, luasnya negatif, kuatnya negatif, atau luasnya positif, kuatnya positif. Tentu saja kalau kita ingin menarik hal yang kita inginkan, hal yang kita cintai, yang harus kita luaskan dan kuatkan, itu adalah medan perasaan yang dibangun oleh rasa cinta yang diinpuskan ke dalam perasaan kita. Ya, itu. Jadi lewat kemampuan kita memikirkan, merasakan, kita akan memiliki kuasa atas seluruh penciptaan. Tidak ada yang besar atau kecil bagi hukum tarik-menarik. Tidak ada konsep waktu untuk hukum tarik-menarik. Tidak ada konsep waktu. Bahkan fisika kuantum mengatakan saat kita membayangkan sesuatu saat ini, sebetulnya yang kita bayangkan sudah ada saat ini juga. Sudah ada saat ini juga. Cuma belum tertarik aja ke dalam diri kita. Padahal itu sudah ada. Ya mungkin sederhana ya. Saat kita membayangkan mobil, tentu saja mobil yang kita bayangkan, mobil yang pernah kita lihat. Dan mobil itu sudah ada di dealer kan sebetulnya. Hanya soal tempat. Tempatnya belum di rumah kita. Tetapi waktunya sekarang sudah ada. Di waktu ini sudah ada yang kita bayangkan itu. Ya, itu. Oke ya, saya sudah berikan contoh yang sederhana. Ya, untuk membantu kita memiliki perspektif penciptaan yang tepat. Jadi kita harus memiliki perspektif penciptaan yang tepat. Seberapa besar pun keinginan kita, pikirkan saja. Bahkan jika perlu pikirkan keinginan yang besar itu hanya semacam bintik kecil saja. Maka apapun yang kita inginkan, anggap saja sebagai bintik kecil saja. Sebesar apapun itu. Karena hukum tarik-menarik tidak mengenal besar kecil, tidak mengenal soal waktu. Ya. Nah, cuman kita kadang-kadang sering ya dihantui oleh keraguan-raguan. Ingat ya, keraguan-raguan adalah pengkhianat. Keraguan-raguan adalah pengkhianat. Dan keraguan-raguan itu yang akan membuat kita kehilangan kebaikan yang seringkali dapat kita menangkan. Jadi semua keinginan sebesar apapun hanya sebuah bintik ya dalam kekuatan cinta. Karena kekuatan cinta itu tanpa batas, sudah saya jelaskan ya. Kekuatan positif itu tanpa batas, beda dengan kekuatan negatif ya. Kekuatan negatif ketiadaan cinta itu ada batasnya. Karena kadang-kadang ya orang ya justru di titik nadirnya, di batas terendahnya dia mengalami kebangkitan. Tapi yang namanya kekuatan positif itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya.